Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maya Puspitasari, NPM saya 21071170. Di sini saya akan mempresentasikan tentang komponen strategi operasi dan SDM. Latar belakang. Sumber daya adalah segala sesuatu yang menjadi aset perusahaan untuk mencapai tujuan. Sumber daya perusahaan dapat diklarifikasikan menjadi 4 jenis seperti sumber daya keuangan, fisik, manusia, dan teknologi. Sumber daya keuangan merupakan salah satu faktor terpenting dalam menciptakan perusahaan yang maju dan terus berkembang, karena merupakan saham yang merupakan modal utama untuk membangun suatu perusahaan serta untuk perkembangan dan kelangsungannya. Strategi operasional disusun berdasarkan prioritas kompetitif yang dipilih sesuai dengan strategi bisnis yang telah ditetapkan untuk masuk dalam sektor pasar dan bersaing dengan produk-produk lainnya yang tentu berkualitas tinggi sehingga harus mampu memperoleh sektor pasar yang baik, terutama keunggulan kompetitif dengan kualitas yang dan kemampuan dalam melakukan pengiriman. Rumusan masalah. 1. Apa itu definisi dari strategi operasi manajemen operasional? 2. Apa itu definisi dari manajemen SDM? 3. Apa fungsi dari operasional manajemen SDM? 4. Bagaimana pentingnya perencanaan SDM? 5. Bagaimana proses pengadaan SDM? Tujuan. 1. Untuk mengetahui definisi dan strategi operasional manajemen operasional. 2. Untuk mengetahui definisi dari manajemen SDM. 3. Untuk mengetahui fungsi dari operasional manajemen SDM. 4. Untuk mengetahui pentingnya perencanaan SDM. 5. Untuk mengetahui proses pengadaan SDM. Definisi strategi operasional manajemen operasional. Strategi operasi dapat diartikan sebagai fungsi operasi yang menetapkan arah untuk pengambilan keputusan yang diintegrasikan dengan strategi bisnis melalui perencanaan formal, menghasilkan pola pengambilan keputusan operasi yang konsisten dan keunggulan bersaing bagi perusahaan. Manajemen operasional meliputi mendesain, mengoperasikan, dan memperbaiki sistem produksi, yaitu sistem untuk menyelesaikan pekerjaan. Menurut Heiser dan Reeder 2014, kegiatan operasional dapat dibagi menjadi 10 macam kegiatan atau keputusan, yaitu 1. Desain produk dan jasa. 2. Manajemen kualitas. 3. Desain proses dan kapasitas. 4. Strategi lokasi. 5. Strategi tata ruang. 6. SDM dan job design. 7. Manajemen rantai pasok. 8. Manajemen persediaan. 9. Penjadwalan. 10. Pemeliharaan. Definisi manajemen SDM. Nato Atmojo 2003, manajemen sumber daya manusia adalah suatu seni yang bertujuan untuk merencanakan, mengatur, mengarahkan, dan mengendalikan semua sumber daya manusia atau manusia dan kegiatan yang berhubungan dengan karyawan atau tenaga kerja untuk mencapai tujuan organisasi. Sedangkan Flippo 2011 melihat peran manajemen SDM dalam perencanaan, pengorganisasian, pengelolaan, dan pengendalian berbagai fungsi seperti rekrutmen, pengembangan, penghargaan, integrasi, pemeliharaan, dan pelepasan untuk memenuhi harapan yang berbeda bagi individu, perusahaan, dan masyarakat. Fungsi operasional manajemen sumber daya manusia. Menurut Sani, MF 2021, dasar dari manajemen SDM adalah fungsi operasional. Ini adalah fundamental dari pelaksanaan proses manajemen SDM yang dinilai efisien dan efektif untuk mencapai harapan perusahaan. Secara singkat, terdapat 5 fungsi operasional yang diuraikan seperti di bawah ini. 1. Fungsi pengendalian merupakan fungsi menarik, memilih, menempatkan,
mengarahkan dan merekrut yang dirancang untuk menarik karyawan sesuai dengan kebutuhan bisnis atau organisasi. 2. Fungsi pengembangan pelatihan dapat meningkatkan keterampilan teknis, teoritis, konseptual, dan moral karyawan atau tenaga kerja. Ini adalah fitur pengembangan. Di sisi lain, pekerjaan yang dibutuhkan untuk masa depan dan masa kini harus sesuai dengan pelatihan karyawan. Peranan inilah yang harus dipenuhi oleh fungsi pengembangan. Fungsi operasional manajemen sumber daya manusia. 3. Fungsi kompensasi. Sebagai kompensasi, pemberian imbalan secara langsung maupun tidak langsung dapat berupa uang atau barang kepada karyawan, pekerja, atau buruh sebagai bagian dari gaji atau hasil output yang harus dibayarkan oleh lembaga. 4. Fungsi pengintegrasian adalah kegiatan yang mempertemukan kepentingan organisasi dan kebutuhan karyawan dalam kerjasama yang harmonis dan dapat saling menguntungkan bagi organisasi atau perusahaan. Dalam konteks ini, integrasi dalam manajemen sumber daya manusia dapat dianggap sulit dan penting karena menggabungkan dua atau lebih keinginan atau pendapat yang saling bertentangan antara karyawan dan perusahaan tidak mudah untuk dikatakan. 5. Fungsi pemeliharaan adalah salah satu upaya yang digunakan untuk proses pemeliharaan dan peningkatan fisikal, mental, dan kesetiaan pekerja, sehingga hubungannya terjalin sifatnya lama atau berjangka panjang dapat tercipta dan terbentuk. Pentingnya perencanaan sumber daya manusia. Menurut Sani MF 2021, perencanaan SDM menjadi hal yang penting dalam perusahaan. Berikut ini poin-poin yang menunjukkan pentingnya perencanaan sumber daya manusia. 1. Kebutuhan tenaga kerja di masa depan. Fungsi dari perencanaan sumber daya manusia adalah untuk memberikan kepastian bahwa orang-orang yang ada dalam organisasi dapat bersama mengusahakan dan menolong kelancaran operasi organisasi. 2. Mengatasi terjadinya perusahaan terkait dengan faktor lingkungan eksternal juga penting untuk diatasi oleh perencanaan sumber daya manusia atau SDM. 3. Perekrutan yang kompeten. Salah satu hal yang membuat perencanaan sumber daya manusia penting adalah fungsi dan tujuannya untuk merekrut dan memilih personil atau karyawan atau pegawai yang dinilai paling mampu untuk memenuhi lowongan pekerjaan yang sesuai dengan posisi dan kebutuhannya. Pentingnya perencanaan sumber daya manusia. Pengembangan sumber daya manusia mengidentifikasi persyaratan keterampilan untuk berbagai jenis dan tingkat pekerjaan dapat dibantu oleh perencanaan sumber daya manusia. Dalam fungsi pengembangan sumber daya manusia ini, perusahaan juga diharapkan dapat menyelenggarakan berbagai pelatihan untuk kebaikan para karyawan dan juga perusahaan itu sendiri. Pemanfaatan sumber daya manusia yang dapat melalui perencanaan sumber daya manusia dapat dilihat ternyata perusahaan atau instansi memperoleh serta memanfaatkan tenaga kerja atau karyawan secara efektif yang sesuai dengan upaya untuk memperoleh tujuan. Proses pengadaan SDM. Menurut Sani MF 2021, pada dasarnya pengadaan sumber daya manusia adalah tugas manajemen untuk mengambil keputusan agar mereka dapat lebih menjamin ketersediaan sumber daya manusia yang dapat untuk tugas-tugas tersebut sehingga mereka dapat berkontribusi pada pencapaian dan keberhasilan program kerja sebagai tujuan organisasi. Terdapat beberapa prosedur yang harus menjadi perhatian bagi pihak manajemen di dalam proses pengadaan sumber daya manusia, yang diantaranya meliputi 1. Perencanaan atau estimasi kebutuhan sumber daya manusia. 2. Rekrutmen atau penarikan. 3. Seleksi. 4. Penempatan, orientasi, dan induksi karyawan.
Kesimpulan, manajemen sumber daya manusia merencanakan, mengatur, mengkoordinasikan, mengimplementasikan, dan mengendalikan perekrutan, pengembangan, kompensasi, integrasi, retensi, dan referensi tenaga kerja untuk mencapai tujuan organisasi. Kesimpulan, dapat disimpulkan bahwa pengertian strategi operasi mempunyai beberapa indikator yang mampu membentuk strategi operasional. Berikut ini beberapa indikator diantaranya. A. Komitmen pada kegiatan yang ada di dalam lingkup perusahaan. B. Kondisi saat ini dan yang telah direncanakan. C. Proses transformasi, yaitu kegiatan organisasi yang bisa mengubah pemasukan menjadi nilai tambah keluaran. D. Distinctive competence, yaitu kemampuan spesifik yang ada pada perusahaan tersebut untuk menghasilkan nilai tambah melalui proses transformasi serta mengandung tujuan perusahaan secara keseluruhan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Januar. Saya ingin bertanya kepada Maya, apa sih tujuan utama dari sumber daya manusia? Saya ingin menjawab pertanyaan dari Rizky Januar. Apa itu tujuan utama manajemen sumber daya manusia? Memperbaiki kontribusi produktif orang-orang atau tenaga kerja terhadap organisasi atau perusahaan dengan cara yang bertanggung jawab secara strategis, etis, dan sosial. Terima kasih.